Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tugas yang ke-9 ya. Ini tugas yang terakhir di kelas 2K3 lah ya. Dinamik routing, Mas. Ini saya merefresh aja, minggu kemarin sudah sedikit saya jelaskan ini ya. Ingat-ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada soal terkait routing, dinamik atau dinamik routing, ini mohon dipelajari lebih lanjut lah ya. Berarti dinamik routing, Mas. Ini sekilas saja ya, nggak sampai dalam kok, Mas. Dinamik routing itu dibagi menjadi dua, Mas. Ada IGP, Interior Gateway Protocol, ada EGP, Mas, Exterior Gateway Protocol. Nah, IGP dibagi dua. Ada yang berdasarkan distance vector, ya. Distance itu jarak, ya. Ada yang berdasarkan link state, status koneksinya, ya. Itu yang IGP. Yang distance vector dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah RIP ya, RIP. RIP itu ada dua versi ya. Ada versi 1 sama versi 2 gitu ya. Gak usah ditulis, ini kan saya rekam. Gak usah ditulis, nanti aja nulisnya ya gitu. Dilihat dulu supaya paham. Menjurati bismillah, moga-moga paham. In your heart ya. Yang kedua ada IGRP ya. Nah, ini IGRP sama EIGRP itu routing protokol yang close standard. Dia hanya ada di perangkat mereknya Cisco, ingat-ingat ya. Berarti kalau Anda nyeting routing, ya, nggak ada di perangkat lain. Kalau yang routing protokolnya IGRP atau EIGRP. Makanya kenapa ujiannya menggunakan OSPF? Soalnya OSPF itu routing protokol yang open standard. Di merek lain ada. Kalau Anda mau menggunakan EIGRP bisa, tapi hanya di perangkat yang mereknya Cisco. Oke, link state. Link state itu dibagi dua. Ada, ini bacanya IS to IS ya. IS to IS itu intermediate system to intermediate system. Sama OSPF, Open Shortcut Path First. Sama ya, OSPF nanti dibagi dua. Ada yang untuk IPv4, ada yang untuk IPv6. Mohon maaf, hari ini yang kita pelajari khusus hanya IPv4 ya. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam ini ya Anda belajar sendiri gitu ya. Soalnya kalau saya bahas semuanya, pertama khawatir saya sampai bosen belenger tuh teori kapan praktek gitu ya. Sampai belajar sendiri lah. Tapi nanti kalau mau sharing sama saya silakan. Tapi yang sering dipakai di perusahaan, yang sering dipakai ya menurut pengetahuan saya, 1 static routing, 2 OSPF, 3 BGP. BGP itu kalau di perusahaan, di ESP ya. Berikutnya ada EGP, Exterior Gateway Protocol. Itu cuma satu, Mas. Path vector ya, berdasarkan path-nya. Path itu jalurnya gitu ya. Gitu. Routing protokolnya cuma satu, yaitu BGP, Border Gateway Protocol ya. Begitu. Oke ya. Nanti di router kita yang tugas ke-9 ini, ya barangkali ada yang nyari video saya, nanti judulnya tak kasih judul, tulisannya tugas 9 gitu ya. Supaya Anda nyarinya, Pak, mana ya video yang mana Pak ya? Supaya itu tak samakan aja judulnya. Berarti nanti yang pertama pastikan makhluk Anda, router Anda sama switch-nya sudah di reset. Kalau belum tahu cara nge-resetnya, lihat video saya atau tanya saya. Bawa routernya ke saya, bawa switch-nya ke saya, tak ajari caranya ya. Gitu. Atau saya datang ke komputer sampean lah ya, tak ajarin gitu ya. Di router yang disetting ada 10, diingat-ingat. Di router yang disetting ada 10 hal. Yang pertama hostname, langsung saya praktekkan ya. Ini kabel internetnya ya, perhatikan. Di sini nggak ada videonya ya, nggak ada tampilannya kabel, nggak ada di sini ya. Kabel internetnya ini tolong Anda tancapin ke Ether 1 router Anda. Kabel internetnya tancapin ke Ether 1 router Anda. Pastikan seperti biasanya nyala ya. Langkah berikutnya, kabel Anda yang di Ether 2 itu Anda tancapin ke PC Anda. Ke PC Anda. Gitu. Bentar. Ini ya, ini kabel yang dari PC Anda, kabel yang Anda bawa dari rumah ya ini. Ini Anda tancapin ke PC Anda. Oke. Kita lihat di WinAir ncpa.jpl. WinAir ncpa.jpl. Dilihat dulu aja nggak apa-apa ya, nanti aja. Pastikan nggak silang. Kita basic configuration dulu aja ya. Nggak silang. Ingat
nggak usah di IC/IP, nggak usah. Kalau sudah ada reset, maka dia otomatis kembali ke setting pabriknya, ke setting defaultnya, yang sudah ada IP-nya dia itu. Ada reset, yang hard reset ya, hard reset dan reset itu kalau di reset dia kembali ke setting pabriknya. IP-nya adalah 192.168.x/24. Kalau muncul seperti ini, yes. Terus Anda buka Winbox, Mas. Winbox. Saran saya gunakan Winbox yang versi terakhir. Winbox versi terakhir itu versinya 3.38. Ya, kalau nggak punya nanti minta saya lah. Kalau dibuka, Pak, saya buka pakai Winbox versi 36 bisa ya, Pak. Ya udah. Kalau belum bisa ya pakai yang terbaru lah. Kalau muncul legasi ya diaktifkan dulu legasinya itu aja. Semua trouble ada solusinya, ingat-ingat. Ya kita harus sabar dan mau menghadapi atau menikmati proses lah ya. Kita refresh, Mas. Kita refresh, pastikan di sini muncul Mac-nya. Kalau nggak muncul seperti saya ini, pastikan kabelnya itu benar kabel strike, kedua nyala ya. Nah, nyala, udah nyala. Tapi di sini nggak muncul. Kalau nggak muncul, kemungkinan yang pertama, di komputer saya itu ada LAN card virtual yang aktif. Anda lihat di sini ya. Ada LAN card virtual yang aktif. Ini saya disable dulu. Ini juga, Pak, disable dulu. Oke, kalau sudah saya refresh. Satu kali aja lah, kita tunggulah. Muncul. Nanti kalau ada kejadiannya, Pak, teori nggak semudah praktek, Pak ya. Nanti saya panggil aja lah, nggak apa-apa ya. Tak bantu nanti lah ya. Kita klik, Mas, username admin, passwordnya nggak pakai, kosong. Enter boleh, klik connect boleh. Oke ya, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan ya. Oke. Langkah berikutnya, kita nyuntuh ini. Nanti ini saya share ke sampean ya, Mas Isbat ya. Nanti tak share ini. Rek, ini apa ini setting ya? Nah, sampai bisa lihat video saya atau nanti ini tak share ke sampean lah. Pertama, hostname. Sistem identity. Meniling-iling. Soalnya sampai kelas 3 nanti pakai ini sampean. Sampai kelas 3. Biasanya kita kan lupa satu prehian, Pak, mari rapotan prehian semesteran. Lali, Pak, ini ya. Lihat video saya lagi inilah. Identity R huruf besar, ingat-ingat huruf besar R min nama siswa. Iya. Enter boleh, klik apply, oke boleh. Atau langsung oke juga nggak apa-apa. Berikutnya, Romon diaktifkan. Caranya gini, Mas. Tool Romon, ini Mas. Tool Romon, ya, tak zoom. Nah, ini. Tool, ini ya. Tool Romon. Ya. Romon ini ya. Anda klik enable. Klik ID. Yang Anda rubah hanya belakangnya saja. Dihapus, Anda ganti nomor absen. Contoh, nomor absen saya 80 misalnya, Mas. 80. Pak, nomor absen saya 25, ya 25. Pak, nomor absen saya 20, ya 20, 20. Passwordnya kesepakatan. Kita buat passwordnya sama. Soalnya kalau passwordnya nggak sama, orang lain atau saya nggak bisa ngeremot router Anda. Harus sama passwordnya ya. 1, 2, 3. Supaya saya sebagai gurunya bisa ngeremot router Anda. Bisa ngecek. Klik apply. Udah. Kalau sudah klik apply, cirinya berhasil. Anda klik discovery. Kalau di sini muncul router tetangga Anda, berarti benar, router teman Anda. Kalau nggak muncul, berarti ada yang salah. Mungkin passwordnya, biasanya sering passwordnya. Ya. Kalau hostname, tadi kan ganti identitas ya, ganti hostname. Cirinya berhasil, Anda lihat di atasnya ini, muncul admin nama siswa, nama saya Ihya, atau kalau Anda klik new terminal, maka di sini muncul admin itu username, admin Ihya hostname atau identitasnya router Anda. Ini ya. Oke. Ini kalau ada kotak merah itu berarti saya zoom. Nanti videonya ngezoom ke sini ya. Ini saya kembalikan lagi. Nah, ini full screen lagi. Langkah berikutnya. VLAN server. Soalnya kita menggunakan nanti ini, VLAN-nya kita membuat 3 VLAN, ingat-ingat kita membuat 3 VLAN. Masuk ke interface, ingat-ingat. Masuk ke interface, VLAN-nya nanti kita setting, keluarnya nanti di Ether 3. VLAN-nya nanti keluarnya di Ether 3. Bukan di Ether 2, di Ether 3. Caranya gimana, Pak? Gampang. Caranya seperti ini. Anda klik tanda plusnya ini loh, Mas. Sampai klik VLAN. VLAN itu Virtual Local Area Network. Dia.
muncul window seperti ini, muncul penampakan seperti ini. Name-nya Anda kasih nama TKJ, misalkan gitu ya, nama VLAN-nya loh Mas, TKJ. ID-nya TKJ 10. Keluarnya melalui mana? Keluar masuknya VLAN melalui mana? Melalui Ether 3. Klik apply. Oke, sudah jadi satu. Ya, ini VLAN dulu, membuat interface-nya dulu, ingat-ingat. Nggak bisa langsung dikasih IP, Anda harus membuat interface-nya dulu, gitu ya. Ya, lanjut. VLAN yang kedua, klik add, tanda plus itu Mas, ya, tanda plus ini loh ya. Diklik, tak zoom lah. Nah, ini tanda plus ini diklik Mas. Anda pilih VLAN. Yang name-nya ini Anda ketik lagi VLAN yang kedua, contoh TITL, teknik instalasi tenaga listrik. ID-nya misalkan 20. Interface-nya Ether 3. Klik apply. Saran saya, masing-masing interface VLAN dikasih keterangan. Contoh ini kan TITL. Berarti habis diklik apply, ingat ya, sebelum Anda klik comment, Anda klik apply dulu. Comment kasih nama TITL. Maksudnya ini VLAN TITL itu ya maksudnya. Apply. Oke. Ini juga gitu yang TKJ. Klik kanan, comment. Ya TKJ loh Mas. Cara membuat comment itu bisa klik kanan comment atau Ctrl M. Dipilih dulu interface-nya. Tek, Ctrl M. Sama aja atau klik kanan comment. Kasih nama TKJ. Oke ya. Kurang satu Pak. Sekarang yang TPM. Oke, caranya sama, ini diklik VLAN. Oke, kita ketik di sini TPM. M-nya kecil. VLAN ID-nya 30. VLAN ID wajib unik, wajib beda. Unik itu beda ya. Nggak boleh sama. Pintu masuk, pintu keluarnya melalui Ether 3. Berarti nanti diingat-ingat. Berarti nanti Ether 3 router Anda nancep ke Ether 1 switch Anda ya. Saya ulangi, Ether 3 router Anda, nanti kabelnya loh Mas, nancep ke Ether 1 switch Anda. Berarti Ether 3 ketemu Ether 1 switch. Nanti tapi ya. Oke, klik apply, kasih komen TPM. Oke. Sudah jadi 3 ya. Dari sini ada pertanyaan? Ini masih membuat interface-nya dulu ya. Kalau nggak ada, saya jalan lagi. Oke. Sekarang kita membuat IP untuk VLAN. Klik IP, address. Klik add. Kita kasih nama. Kita kasih IP. 172.16. VLAN-nya 10, berarti TKJ ya. Titik 1. Mohon maaf, saya ralat. Yang sebentar. 172.16.10 ya. 10 ini nanti supaya ada bedanya. Sebentar, supaya ada bedanya sama teman Anda yang lain. Ini saya buatnya IP privat tapi kelas A. Tapi kalau kelas A nanti khawatir saya keras sama sini. Ini 10 enggak wis. Kelas B aja 16. Ini adalah kode VLAN Anda. Oke. Terus di sini kode VLAN ditambah absen. Ingat ya. Contoh, VLAN 10, VLAN TKJ kan 10. Absen saya 80 nih. Ya. Berarti 10 tambah 80 berapa? 90. Ini berarti 90. Titik 1/24. Ya, ingat-ingat. Untuk siapa Pak? Untuk TKJ. Klik apply dulu Mas, apply. Comment IP VLAN TKJ. Oke. Ya, beres. Ingat ya, rumusnya ingat. Nomor absen ditambah kode VLAN. Nomor absen ditambah kode VLAN. Lanjut. Klik add. 172.16. Nomor absen ditambah kode VLAN. Nomor absen saya 80. 80 tambah 20. 100.
1/24. Semuanya saya buat sama /24. Buat TITL. Apply comment. IP VLAN TITL. Nomor absen ditambah kode VLAN. Ya, bukan kode, ID VLAN. Apply, oke. Satu lagi. 172.16 titik nomor absen 80 tambah 30 ya. Berapa? 110. Titik 1/24. Ini untuk TPM. Klik apply, comment. Apply dulu baru komen. IP spasi VLAN. VLAN itu virtual local area network. TPM. Enter. Enter. Udah jadi mas. IP-nya VLAN TKJ, IP-nya TITL, VLAN TTL, IP-nya VLAN TPM. Ingat rumusnya nomor absen ditambah ID VLAN. Nomor absen Anda ditambah ID VLAN. Kalau nomor absen Anda 20, berarti TKJ-nya 20 tambah 10. Listriknya 20 tambah 20. Gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nanti saya ngeceknya, saya akan tanya, sama absen berapa mas? 30. Berarti nanti TKJ-nya seharusnya 40. Soalnya rumusnya nomor absen ditambah ID VLAN. Jadi TKJ-nya kan nomor absen ada 30 kan, 30 tambah 10 40. Gitu. Udah beres ya. Tutup. Berhubung ini tadi belum saya hapus settingannya mas, perhatikan. Ini kan ada bridge ya. Tadi kan nggak saya reset, saya kan hanya hard reset ya. Di sini ada satu makhluk, satu interface namanya bridge. Makanya saran saya, Anda kalau sudah ngerisetnya itu harus bersih, hilang semua settingannya. Caranya gimana Pak? Masuk ke sistem, reset, no default, do not backup. Sebelum disetting loh ya, sebelum disetting. Hapus dulu, hilangkan semua settingannya. Ya, gitu. Kosong baru disetting, ya. Gitu. Berhubung saya tadi belum tak reset, belum tak hapus, maka saya hapusnya manual Pak lihat ya. Ini tak hapus, jeret. Makanya ini nutup ini, biasanya nutup sendiri nih, Winbox-nya nutup sendiri biasanya. Gak apa-apa, biarin aja, nanti dia buka sendiri. Kita cancel dulu ya, kita klik ini, connect. Oke, kita cancel dulu, kita refresh dulu lagi. Klik sini, connect. Kalau nggak mau, kita coba lagi ya. Kita coba lagi caranya gini. Tool, clear cache, refresh satu kali, klik Mac-nya, ininya admin, passwordnya kosong, klik connect. Kalau nggak mau, ya seperti ini kan nggak mau, kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua gini mas, ini kita lepas dulu, yang enter 2-nya mas, kita lepas, kita tajepin lagi, terus kita refresh, kita tunggu sampai muncul dulu. Interface sudah, hostname sudah, Romon sudah, ngasih IP interface VLAN sudah. Langkah berikutnya, kita setting internet gateway-nya. Apa cara nih? Gimana caranya routernya itu bisa ngeping ke Google? Maka Anda wajib setting DHCP client. IP DHCP client. Saya zoom. IP DHCP client. Ini fungsinya agar router Anda connect ke internet ya, minta IP nih ya. Oke, kalau sudah sekarang klik add tanda plus ini mas, tanda plus. Anda pilih interface yang ada kabel internetnya. Ingat ya, kabel internetnya harus sudah nancap, harus sudah nyala. Kalau belum nancap, belum nyala nggak bisa. Ini di router saya kabel internetnya nancap ke Ether 1. Anda pilih di sini Ether 1 sama, nanti Anda pilih Ether 1, pastikan kabel internetnya sudah nancap ke Ether 1. Ya, nggak hanya nancep Pak, harus nyala ya. Kalau nggak nyala nggak bisa ya. Terus Anda klik apply, oke.
beres. Ini Anda lihat. Saya udah dapat 10, 10, 24. Berarti saya nyambung ke VLAN 24. Cara ngeceknya, cara ngetesnya adalah Anda masuk ke new terminal. Ini Mas, new terminal ini ya. Kita ping ke internet, ke misalkan seperti biasanya Mas, ping google.com bisa ya. Untuk memberhentikan tekan CTRL sebelah kiri. Kontrol CTRL Mas. C. Ping facebook.com. Ping mikrotik.com. Bisa ya. Ping 8844. IP DNS publiknya Google, beres. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita cek lagi di sini. Kita cek lagi catatannya tadi. Hostname sudah, Romon tak zoom. Hostname sudah, Romon sudah, VLAN server sudah, iya kan? Tadi lo buat interface sama buat IP-nya tadi lo. Oke. DHCP client sudah, ya. Sekarang DHCP server. Gimana caranya? Nanti kalau ada komputer connect ke switch, otomatis dapat IP. Dari mana Pak? Dari router. Supaya nanti klien dapat IP otomatis, maka di router wajib disetting, dikonfig DHCP server. Ingat ya, DHCP server itu hanya untuk VLAN. Ya, hanya untuk VLAN. VLAN-nya tadi ada berapa? 3 kan? Nama interface-nya apa? Nama interface-nya tak kasih nama TKJ, TITL sama TPM. Jangan dimasukkan Ether 1, Ether 2, Ether 3 dan seterusnya, jangan. Di DHCP server itu hanya ada TKJ, TITL sama TPM. Ya. Kita setting DHCP server. Caranya perhatikan. Ini sudah mulai ngerekam juga. Anda masuk ke IP, saya zoom. Masuk ke IP, masuk ke DHCP server, menu DHCP server, diklik, masih kosong ya ini ya. Anda klik DHCP setup, tulisannya DHCP setup, bacanya DHCP setup. Klik, Anda pilih interface VLAN. Ingat, jangan Ether 1, jangan Ether 2, jangan Ether 3. Hanya interface VLAN. Klik. Kalau di menu Anda nggak ada TKJ atau kurang TITL-nya atau nggak ada BLAS, berarti tadi kemungkinan belum buat. Yang di menu interface tadi loh. Ya. Mana dulu Pak yang dibuat DHCP? Terserah sampean. Mana dulu terserah sampean. Yang penting TITL, TKJ sama TPM harus Anda buatkan DHCP server. Kita klik ya. Kita klik yang TKJ dulu lah. TKJ next, tinggal next aja. Oke. Kalau merah ini berarti belum ada klien yang connect. Belum ada klien yang connect. Nanti kalau sudah ada klien yang connect, warnanya hitam. Selanjutnya, DHCP setup. Anda pilih yang TITL. Tinggal next. Udah. Pastikan relaynya kosong ya. Kalau ada yang siswa atau Anda buat DHCP server, relaynya muncul IP, maka salah. Ya. Kosongin ya. DHCP setup yang terakhir TPM. Kita klik next. Beres. DHCP sudah beres. Dari sini ada pertanyaan. Pun beres ya. Semoga paham lah ya. Next. Ini saya saya besarin lagi. Berikutnya, DNS server. Caranya gini Mas. Masuk ke IP, saya zoom lagi. IP DNS. DNS itu domain name system atau domain name server. Tujuannya nanti agar klien Anda bisa ngeping via domain. Jangan sampai Anda, Pak, saya ngeping ke 8844 mau, Pak. Tapi ngeping ke nama kok nggak mau, Pak. Ngeping ke domain nggak mau ya. Ping Google nggak mau, Pak. Mungkin DNS-nya belum disetting. Caranya, sampai hanya checklist allow remote request di checklist. Allow remote request. Checklist, klik apply, oke. Ya, klik apply, oke. Cuma itu aja. Ya. Saya ulangi lagi, klik IP, klik DNS. Anda checklist allow remote request. Kalau sudah klik apply, klik OK. Udah. Itu yang DNS, setting DNS ya. Berikutnya, SNTP atau NTP client. SNTP itu Simple Network Time Protocol.
Kalau NTP, Network Time Protocol. Portnya adalah 123. Kalau DNS 53, kalau DHCP 6768. Ya. Oke. Tujuannya SNTP agar date and time-nya, penanggalannya, waktunya, jamnya, tahun bulannya itu sinkron dengan kondisi sekarang. Caranya, satu, router Anda harus sudah connect internet. Makanya tadi DHCP klien tujuannya kan agar router connect internet kan, gitu. Langkah berikutnya, kalau routernya sudah connect internet, sudah Pak, routernya sudah connect internet Pak. Langkah berikutnya, kita setting NTP atau SNTP klien. Caranya, klik menu sistem, ingat-ingat, klik menu sistem. Di sini ada menu namanya SNTP. Pak, di sini nggak ada SNTP, Pak, adanya NTP, Pak. Podo ae. Tapi Anda pilih yang NTP client, bukan NTP server. Soalnya NTP ada dua, ada NTP server, ada NTP client. Yang Anda pilih yang client. SNTP client atau NTP client. Di sini Anda aktifkan, Mas, enable. Anda aktifkan. Di primary NTP Anda ketik 1.id, ID itu Indonesia. .pool, .ntp.org. org itu organization, ya. 1, saya ulangi, .id, ya ini ya. .pool, .ntp.org. Di copy, Mas, habis ketik di copy, di blok dulu. Klik kanan, copy, paste sini, Mas. Yang satu Anda ganti 2. Yang satu Anda ganti 2. Kalau sudah Anda klik apply, perhatikan. Yang satu Anda ganti 2. Huruf kecil semua. Kalau sudah Anda klik apply, kalau muncul seperti ini, perhatikan, kalau muncul seperti ini, Anda bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua gini, Mas. Ini biarin aja, geser ke sini, biarin aja ini, ya. Anda masuk ke new terminal. Di new terminal di sini, Anda ketik gini, Mas. Huruf kecil ya, ingat huruf kecil. Ping tadi 1.id.pool.ntp.org. Enter. Enter. Kalau sudah muncul IP-nya satu aja, sudah cukup, berhenti. Cara memberhentikannya adalah Ctrl C. Ctrl sebelah kiri ya, CTRL, enter. Kalau sudah muncul IP-nya kan, berhentikan, Ctrl C. Kita itu hanya butuh IP-nya kok. Langkah berikutnya, ini kita copy, Mas. Di blok dulu, tetap di blok dulu. Klik kanan, copy, atau Anda blok, Ctrl C, boleh. Sampai taruh sini, Mas. Ini di blok, atas ini loh. Di blok, paste, Ctrl V. Oke. Yang dua mana, Pak? Yang dua ya di sini lagi, ketik lagi. Kan ada bekasnya kan. Panah ke atas, di keyboard Anda kan ada panah ke atas. Panah ke atas. Yang satu Anda ganti 2. Ini kan 1 ya. Hapus, Anda ganti 2. Enter. IP-nya pasti beda. Kan beda IP-nya. Stop, Ctrl C, CTRL, Ctrl C. Anda copy lagi di blok dulu, Pak Ihya. Di blok, klik kanan, copy. Cuma ganti 1 menjadi 2 ini loh, Mas. Di sini, paste lagi di sini, Mas. Ctrl, CTRL, V. Klik apply. Jadinya berhasil nanti di sini, Mas. Anda lihat, aktif server, muncul angka. Ya. Aktif server muncul IP atau angka ya. Kita klik. Muncul ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, klik OK. Udah. Cirinya benar. Maka jamnya, tanggalnya, regionnya itu harus Indonesia. Bukan Indonesia namanya ya. Asia, Jakarta. Kita kliknya di sini, Mas. Sistem clock. Saya zoom. Sistem clock. Anda lihat jamnya. Jamnya kalau sesuai dengan jam komputer Anda atau jam HP Anda berarti benar. 8.39 benar. Tanggal 30 Mei 2023. Asia, Jakarta. Benar. Untuk menampilkannya ke atas, ini di OK dulu ya. Apply, OK. Menampilkan di atas ini, Mas. Anda klik kanan, add time, klik kanan, add date. Ini ya. Perhatikan di atas ini ya. Perhatikan. Oke. Ini sudah berhasil NTP kliennya. Beres? Ada pertanyaan? Cara munculkannya gini, perhatikan. Ini, Mas, di atas ini, Mas. Ini saya hapus dulu ya. Di atas ini, Mas, tinggal ini di klik kanan, saya remove. Ini klik kanan, remove. Berarti di atasnya ini, Mas. Atasnya ini loh. Mouse Anda, pointer Anda arahkan ke atas, terus Anda klik kanan. Nanti muncul seperti itu. Tinggal Anda pilih, Anda mau menampilkan yang mana? Oh, tanggal, Pak. Tanggal berarti date kan.
Klik kanan lagi. Waktunya Pak, time. Udah gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Beres ya. Lanjut. Sekarang yang internet gateway tujuannya. Oke, internet gateway tujuannya supaya nanti klien Anda yang freelance tadi loh Mas, klien nanti bisa internetan. Kalau Anda nggak nyeting, nggak mengaktifkan atau nggak ngonfig internet gateway, maka kliennya dapat IP tapi nggak bisa internetan. Supaya klien bisa internetan, maka di routernya wajib diaktifkan, wajib disetting makhluk yang namanya internet gateway. Caranya gini Mas, perhatikan. Masuk ke IP, kita zoom. Klik IP, klik firewall, klik NAT. Ya, saya ulangi. Klik IP, pilih firewall. Ya, muncul window seperti ini. Klik NAT. Yang tab nomor 2 loh, NAT. Ini kan masih kosong ya. Sekarang kita setting. Setting apa, Pak? Internet gateway. Buat apa, Pak? Agar klien bisa connect internet. Klik add, tanda plus ini, Mas. Chainnya src NAT, out interface. Perhatikan, out interface Anda pilih interface yang nyambung ke internet, yaitu Ether. Aduh, pinter. Satu ya, perhatikan ya, Ether 1 ya. Apakah mesti Ether 1? Nggak mesti, tergantung soalnya ya, tergantung topologinya. Chainnya src NAT, out interface-nya Ether 1. Terus action-nya, ya ingat ya, yang disetting cuma ini aja ditambah-tambahi. Soalnya ada teman sampean, ada siswa yang protokol disetting, DHC port disetting, nggak usah. Ya. Ini kan internet gateway, bukan untuk blokir, bukan. Untuk internet gateway. Chainnya src NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya Mas Querade. Klik apply, play dulu baru komen. Internet gateway. Klik OK. Beres. Ada pertanyaan? Yang out interface. Yang mana? Ini. Oh, ini ya. Yang kecil ini. Nggak usah. Yang kotak kecil itu artinya, Mas, negasi atau not. Misalkan gini. Ini artinya kan selain Ether 1. Nah, sampai checklist itu artinya ini, selain Ether 1. Bacanya nanti sumber internetnya selain Ether 1. Ya di checklist. Kalau Anda ingin selain Ether 1 ya di checklist. Misalkan ya Anda punya router portnya ada 4. Ether 1, Ether 2 untuk Telkom, Ether 3 untuk Bisnet, Ether 4 untuk First Media misalkan. Ether 1 untuk klien. Sumbernya kan ada telu kan? Ya Anda checklist ini nanti. Out interface-nya selain Ether 1. Berarti bisa ke Telkom, bisa ke Bisnet, bisa ke First Media. Checklist artinya selain, artinya gitu. Ini kalau Anda tunjuk muncul gini, Mas. Muncul not, biasanya gitu. Muncul not gitu, Pak. Oh, nggak muncul ya. Biasanya muncul not itu selain gitu, Pak. Gitu ya. Udah ya, lanjut, beres. Langkah berikutnya, jangan lupa kasih komen. Firewall, blokir. Gimana caranya nanti kliennya nggak bisa sosmedan? Ya, 3 aja bisa. Biasanya tulis 4 ya. 1 YouTube pastinya yang menghabiskan bandwidth itu ya video streaming. YouTube, Facebook, IG sama Twitter. Kenapa 4 makhluk ini diblokir? Kebanyakan keluarnya di kantor, kebanyakan yang 4 ini yang paling sering diakses loh ya. Itu, yang paling sering diakses buat hiburan boleh ya. Jam-jam kerja, wae kerja buka YouTube. Wae kerja buka Twitter. Wae kerja buka Facebook kan gitu ya. Itu diblokir. Ini contoh aja ya, nanti ya tergantung kasusnya. Kalau Anda kerja di rumah sakit kayak itu tadi, atau Anda kerja di Mas Pion, Anda kerja di mana, tergantung permintaan bos sampean. Mas, blokirin Mas situs judi online. Mas, blokirin Mas situs porno, misalkan. Iya, sampean harus nuruti kemauan sing bayar sampean sapa? Bos kula lho, Pak. Nuruti kemauan bos sampean. Kalau sekolah nuruti kemauan guru sampean. Soalnya ya apa soal ini Pak, nduki Pak Imran soalnya ngeten, Mbak. Ya turut ono, Pak. Wong soal itu kok guru sampean. Nah, do tempat pekerjaan, do tempat PSG, do tempat pekerjaan Anda, nurut sapa sing bayar sampean? Bos kula, Pak, nurut bos sampean. Bos kula kan blokir, Pak. Saged Pak buka YouTube, Pak, tapi nek dina Sabtu, Pak. Selain Sabtu mboten saged, Pak. Ya wis settingan ya apa sampean, wong sampean dibayar. Gitu. Ya.
Kalau saya nggak sampai segitunya lah ya, blokir gitu, nggak pakai jam berapa, hari apa, nggak kayak gitu. Bisa aja, tapi sulit nanti sampean ya. Sih gampang-gampang aja dulu ya. Cara yang blokirnya gimana Pak? Ingat ya, sampean jangan terpaku harus pakai cara ini, jangan ya. Oke lah, mungkin untuk saat ini mungkin cara ini berhasil. Teknologi semakin berkembang, mengiling-iling omongan yang elek gitu ya. Teknologi semakin berkembang, kemungkinan 2 tahun lagi ke depan loh Mas. 5 tahun lagi, ini gak berlaku ya. Itu sudah gak berlaku. Ada teknologi yang lebih canggih lagi. Hacker lebih pinter Mas. Contoh, mohon maaf sampai sekarang ini masih belum ditemukan ya caranya menurut pengetahuan saya loh. Kalau ada situs yang di wilayah Indonesia nggak bisa diakses, kan anak-anak sekarang pinter-pinter Mas, sampai-sampai pinter-pinter aja nih ya. Cuma apen-apen ya, nggak nutupno ya, low profile itu ya. Anda mungkin sudah tahu bahwa gampang Pak, disiasati ya Pak, dikelabui ya Pak, disiasati. Kalau ada situs yang nggak bisa diakses kayak Reddit gitu ya, dan lain sebagainya, judi online dan sebagainya, itu kan Anda bisa memanipulasi dengan cara menggunakan, salah satu caranya banyak sih, salah satunya dengan menggunakan VPN kan gitu Pak. Bisa aja situs porno mau Anda bisa akses, bisa. Kalau Anda akses manual juga bisa, misalnya langsung ketik www.com apa situs ya. Ya nggak iso, muncul internet positif. Kominfo itu Pak. Ya, atau Anda di redirect, dialihkan ke halaman tertentu lah. Lah kalau misalkan bisa, ya salah satu caranya yaitu tadi pakai VPN kan gitu Pak. Wis. Cara blokirnya. Ingat ya, ini diblokir cuma 4 aja ya. YouTube, Facebook, Twitter, sama IG, Instagram. Gitu ya. Sebelum saya blokir, masih bisa gitu ya. Nanti cobanya nanti, ini kan belum ada kliennya. Langsung aja. Cara blokirnya pakai ini, Pak. Scriptnya ini, Anda tinggal copy paste. Anda tinggal copy paste gitu aja. Caranya gini, Pak. Ingat blokir itu macam-macam. Ada yang pakai firewall, ada yang pakai Mangle, ada yang pakai L7 protokol, ada yang pakai address list, ada yang pakai RAW. Terserah Anda. Saya pakai yang L7 protokol ya. Caranya gini. Klik IP, saya zoom, klik IP, masuk ke firewall. Saya pakai yang L7 protokol, Mas. Pak, boleh Pak saya pakai yang address list? Boleh. Enggak apa-apa. Pak, boleh Pak saya pakai yang RAW? Boleh, enggak apa-apa. Pak, boleh Pak saya pakai yang Peterul? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting berhasil ngeblok. Hari ini saya ajari yang blokir web HTTPS, Mas. Yang nak gembok loh, Mas. Itu menggunakan L7 protokol, layer 7 protokol. Diklik layer 7 protokolnya ini ya. Anda ini masih kosong ya. Anda klik add tanda plus Mas ya. Namanya terserah sampean ya. Namanya. Besar kecil nggak pengaruh ini ya. Terserah sampean. Misalkan ya. Blokir sosmed misalkan ya, atau blok sosmed medsos sembarang apa ya. Enter. Loh kok di enter Pak? Belum di enter ya. Kasih nama dulu ya. Regec itu kepanjangan dari regular expression. Ada kodenya, ada scriptnya. Kita bilangnya script atau kode. Kodenya ini. Sebentar, tak. Klik ini ya. Anda pilih salah satu, tak kecilin dulu ya ini ya. Kalau yang atas ini blokir YouTube yang aplikasi. Di HP kan ada YouTube aplikasi. Nah, itu blokirnya pakai yang ini. Kalau yang ini, blokir sosmed tapi menggunakan web. Berarti kalau ada orang buka web, IG, Facebook, Twitter, YouTube melalui browser, yaitu Firefox, Safari, UC Browser, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, dan lain sebagainya, maka pakai ini, pakai yang bawah. Boleh Pak, tak double dua-duanya Pak. Tak aktifkan dua-duanya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tujuan Anda tercapai. Tujuannya apa sih? Blokir Pak. Ya wis, blokir. Masih punya hak sampean. Sampean kan admin nih. Gitu. Ini saya blok, ini, seret, Mas, ini saya blok. Ingat, besar kecil pengaruh di sini ya. Hati-hati sampean, besar kecil pengaruh. Jangan ditambah spasi, contoh ya, bintang, dolar, spasi, jangan. Kalau nggak pakai spasi, jangan pakai spasi lah. Harus persis gitu. Makanya ini nanti silakan dilihat di videonya atau Anda tulis manual nggak apa-apa. Cara ngelihatnya di mana Pak? Kalau saya lupa misalkan, nanti kasih tahu ya. Caranya gini, soalnya laptop saya nggak nyambung internet laptop saya ini. Nanti kalau udah nyambung internet, kalian buka YouTube, ketik gini Mas. Ihya, IKH-YAK ya. IKH-YAK, Ihya spasi UKK. UKK itu uji kompetensi kalian. Nanti muncul itu. Cara blokirnya ya. Ctrl C,
di blok ya. Tempelin sini mas. Tuh, ini ya, paste. Nah, ini ya. Klik apply, kasih komen. Blok sosmed. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Harus persis. Ya, harus persis. Tanda-tandanya harus persis, besar kecil. Klik apply, oke. Kalau sudah, L7 dia nggak akan bisa berjalan sendiri. Dia harus ada pendampingnya, ada pasangannya. Pasangannya adalah sama filter rule. Berarti kalau ada teman Anda hanya nyeting L7 tanpa nyeting filter rule, nggak akan bisa. Atau sebaliknya, filter rule tanpa L7 kurang maksimal. Bukan nggak bisa, bisa tapi kurang maksimal. Dua-duanya harus disetting. L7 sama filter rule. Klik add, tanda plus. Nah, di sini baru mas, Anda setting protokolnya apa, DSC portnya apa, baru kalau di sini. Soalnya ini blokir. Tolong bedakan sama internet gateway, ya. Ini bukan internet gateway loh ya. Ini untuk blokir. Chainnya forward, protokolnya TCP, DSC portnya 443, HTTPS kan, 443. Atau ada gabung nggak apa-apa, 80,443 misalnya gitu ya, atau 443,80, ya nggak apa-apa, itu selesai sampai. Gitu. Sudah ini ya, beres. Beres ya ini ya. Forward, tak zoom lah ini ya, tak zoom. Forward, protokolnya TCP, DSC portnya ada tulis 443 aja boleh ya, atau 443,80 boleh ya. Gitu. Beres. Kalau sudah masuk ke advance, Anda pilih yang L7 protokol layer, L itu layer 7 protokol, Anda klik sini, Anda pilih yang blok sosmed. Tadi Anda kasih nama apa? Namanya tadi kan blok sosmed, ya Anda pilih yang blok sosmed. Kalau sudah, Anda masuk ke action, ingat Anda masuk ke action, ini ya, action ya. Di sini Anda pilih drop, mana drop? Nah, ditolak, nggak boleh dibuka, nggak diizinkan. Saya ulangi lagi, chainnya forward, tab general ya, forward, protokolnya TCP, DSC portnya 443. Jangan sampai salah ketik, jangan 433, 443,80. Advert, Anda pilih yang blok sosmed, yang L7 protokol, layer 7 protokolnya ya. Actionnya Anda pilih drop. Udah gitu aja. Klik apply, kasih komen. Blok sosmed. Ada tulis nama medsos boleh, sosmed boleh, terserah. Nggak ngefek ya. Hanya keterangan aja. Klik apply, oke. Sabun, beres ya. Langkah berikutnya, oke. Langkah berikutnya, kita setting routingnya, mas. Ya. Yang terakhir, kita setting routingnya, routing OSPF. Ya. Cirinya berhasil nanti, komputer Anda harus bisa saya ping. Sampai harus bisa ngeping komputer saya, atau sebaliknya, saya harus bisa ngeping komputer Anda. Ya. Nggak hanya ngeping, sharing folder bisa. Jadi Anda buat folder, Anda kasih nama sampean share, nanti saya akses dari laptop saya, gitu ya. Sekarang gini, perhatikan cara setting routing OSPF di Mikrotik. Kalau minggu kemarin kan di Cisco ya, ini di Mikrotik. Caranya gini, Anda klik menu routing, tak zoom ya. Ini di sini ada menu routing. Anda klik menu routing, Anda klik menu OSPF, Open Shortest Path First, Open Shortest Path First, OSPF. Klik, muncul seperti ini. Muncul penampakan seperti ini, OSPF ya. Yang Anda setting cuma 3 tempat. 3 tempat aja di setting. Yang pertama adalah interface, yang kedua adalah instant, yang ketiga adalah network. Cuman itu aja. Saya ulangi. Yang di setting cuma 3. Yang pertama adalah interface, yang kedua adalah instant, yang ketiga adalah network. Ya. Sebelum Anda setting ini, saran, nggak wajib ya. Saran saya, buat contekan, cara nyuntuh ini paling gampang. Nyuntuh gini, mas. IP, route. Ya, kita tampilkan dulu tabel routingnya ya. Ini adalah perintah untuk, atau langkah-langkah untuk menampilkan tabel routing di Mikrotik. IP, perhatikan, IP, routes. Ini ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini aja lah. Oke. Beres ya. Inilah.
Yang Anda copy, yang Anda cek, yang Anda salin itu hanya yang punya flag. Flag itu bendera, punya tanda yang ini ya. Anda cari yang DAC. Kalau di situ ada DAC atau DC, itu yang Anda copy. Semua yang ada keterangannya C belakang itu wajib di copy, wajib di copy. Semua yang ada keterangannya, nggak peduli DAC, DC, pun ada C-nya, wajib di copy. Caranya, Pak, gini caranya. Anda masuk ke network, Mas. Anda masuk ke network, ya, network dulu ya. Anda masuk ke network, klik add. Di sini kan ada DAC 10.10.24 ya. Ini Anda double klik, Mas. Ini loh, Mas, di sini loh, Mas, di route list ini, Mas. Anda double klik yang DAC loh. Ini Anda copy, Mas, di blok. Caranya, Mas, di blok. Klik kanan, copy. Ini oke ya, tak tutup ya, oke ya. Nah, di sini Anda klik kanan, paste. Udah ya. Apply dulu, apply comment, kasih nama. Namanya apa tadi di sini? Namanya Ether 1. Ether 1 itu mana? Internet kan ya? Kasih nama internet. Klik apply, oke. Sudah jadi 1. Kurang, Pak, kan ada lagi 3, Pak, pinter. Kita tambahkan lagi, klik add network ya, perhatikan network ya. Klik add, ngopi lagi di sini bawahnya, TKJ. Double klik, Mas. Klik, di copy meneh. Klik, di blok ya, klik kanan, copy, ini ditutup. Template no gini meneh, paste. Ctrl V. Apply, comment, kasih komen. TKJ. Oke, oke. Dapat 2. Lagi, Pak. Yang TITL gampang. Caranya gini. Klik add. Ini ya. Ini double klik yang TITL. Di blok, set. Di blok, klik kanan, copy. Ini di OK. Ditutup lah. Template no gini. Ctrl V. Play dulu. Kasih nama di sini. Kasih komen. TITL. Oke. Yang terakhir. TPM. Anda double klik. Yang ingat yang DC. DC atau DAC. Yang belakang C. Double klik. Di blok ini, Mas. Thread. Klik kanan. Copy. Oke. Di sini. Add. Tanda plus ini, Mas. Add. Paste. Klik apply. Komen. Kasih nama. TPM. Klik OK. Oke, udah jadi. Masih network ya, ingat masih network. Tadi saya bilang ada 3 kan, network, instance, sama interface. Masih 1. Ada pertanyaan? Ada ya, lanjut. Sekarang geser ke kiri. Yang instant. Instant di sini Anda setting, Mas. Caranya gini, Mas. Anda klik, double klik ya. Defaultnya Anda double klik. Nah, default ini Anda ganti. Misalkan ini. Anda duduk di PC berapa ini? Contoh, saya kan ada di PC 24 ya. Berarti PC min 24. Ingat, PC min PC berapa Anda itu? Supaya nanti saya ngurusnya gampang. Kalau saya kan ada di PC 24. Anda PC berapa? Nah, di komputer Anda kan ada labelnya itu ya. Kasih nama. PC min nomor berapa PC Anda ya. Router ID-nya, ingat ini bukan IP tapi ID. ID wajib diisi absen. Contoh, tadi absen saya berapa? 80 kan ya? Tulis 80 titik 4 kali. 80, 80, 80. Ingat ya, ini bukan IP, ID, pengenal. Supaya nanti saya bisa koreksi. Yang berhasil absen berapa? Drrrt, gitu. Nanti muncul di saya. Drrrt, ini diisi dengan absen. PC diisi dengan nomor PC Anda. Supaya nanti saya mudah. Yang berhasil PC sekian, absen sekian. Yang berhasil PC sekian, absen sekian. Gitu. Kalau sudah, yang bawah ini nggak jelaskan supaya nggak bingung tambah ngeluh tambahnya. Yang basic-basic aja ya. Yang newbie boleh kita ya. Klik apply, oke. Udah. Pastikan statusnya running yes. Ingat-ingat ya. Kalau jangan sampai Anda nyeting running no. Nek running no, berarti nggak jalan. Routingnya nggak jalan. Oh, ini salah. Bu kurang, bu keliru, bu kuali tulisnya, bola. Macam-macam trouble itu. Yang terakhir, ini ada pertanyaan nggak? Yang terakhir, interface. Interface, Anda klik add, Anda pilih interface yang nyambung ke router yang lain, yang nyambung internet lah paling gampang, yaitu Ether 1.
Ingat ya, interface yang nyambung ke internet enter 1. Autentikasinya Anda pilih MD5, perhatikan. Autentikasinya Anda pilih MD5, autentikasinya sepakatan ini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Tolong bedakan sama Romon. Kalau Romon passwordnya 1 2 3. Romon. Kalau yang USPF passwordnya 1 2 3 4 5. Kalau Anda ragu, 1 2 3 4 enggak ya? Cara menampilkannya gini, Mas. Cara menampilkannya. Klik setting, hide password sampai klik. Maka muncul di sini, Mas. Kalau Anda ingin menyembunyikan, menghidden, klik setting, hide-nya diklik. Maka di sini akan bintang-bintang gini. Kalau sudah, klik play. Ingat-ingat ya, ini jangan biarkan default. Network tipenya, ini kadang-kadang lali arek-arek. Network tipenya Anda pilih broadcast. Network tipenya Anda pilih broadcast. Nih, kadang-kadang lali. Iso Pak, kon cukup berhasil buka berhasil, Pak. Iki sampean ganti broadcast. Klik apply, oke. Udah. Cirinya berhasil, nanti di sini muncul DAO. Cirinya berhasil, maka di sini nanti loh, Mas. Muncul DAO kecil di sini. Nah, ini Mas, muncul, Mas. Kalau muncul makhluk seperti ini DAO, berarti router Anda sudah berhasil mengkonfig routing dinamis jenisnya OSPF. Muncul ya, Pak. Berarti ini salah, enggak usah protes. Oh, ini salah, mencek. Simpuni lah itu. Butuh kesabaran dole ini ya. Dari sini ada pertanyaan, ini masih nyari router ya? Kita belum nyari temennya ini. Belum VLAN ini, masih router. Ada pertanyaan? Oh, yang mana? Yang mana? Yang interface. Enter 1. Ingat ini. Interface Anda pilih interface yang nyambung do internet. Ya. Yang Anda setting cuma interface, authentication-nya MD5, authenticate-nya 1 2 3 4 5 gitu. Terus network tipenya saya lupa. Network tipenya broadcast. Saya nggak bahas yang lain. Transmit delay, saya kamu bingung. Ya sih dasar-dasar yang dulu. Sabun. Oke, klik apply. Oke, cirinya berhasil muncul DAO. Kalau sudah beres. Sekarang kita pindah ke lain hati, pindah ke suite ya. Ini sudah khatam nih ya. Ingat, sampai kalau nyeting ini sama. Tak bilang kelas 3 semuanya dulu. Masa mana ujian menit. Nek nyeting situ-situ. Si disetting berapa alat? 5 alat yang disetting. Ada 5. Nyeting situ. Router DC, mari suite, mari AP. Gantian. Ojo langsung disambung atau disetting, jangan. Routernya jalan berapa settingan? Pak, routernya minta 10 settingan, mari ya 10 nih. Wis berhasil lah, wis mencek Kak. Muncul Pak romonnya, Pak. Muncul Pak DAO-nya, wis beres kan? Kalau beres baru pindah ke yang lain. Saran ya. Kalau sampai langsung sampai sambung, ngeluh pengen kok ya. Nek mari kabeh, router mari ya sambung. Suite mari sambung, baru disambung. Beres ya ini ya. Kalau sudah ini saya disconnect, Mas. Ini enggak di file save apa, otomatis nyimpen. Di sini itu ada fitur, di Mikrotik ada fitur, di Winbox-nya ya, di Winbox-nya ada fitur namanya auto save. Kalau Anda sudah klik apply, oke, wis nyimpen deh, Pak. Gak hilang, masih listrik mati sampai jabut gak hilang, jadi tersimpan di sini. Session disconnect. Yes, beres ya. Berikutnya, sekarang kita nyeting suite. Ini nggak pakai ya, yang router ini nggak pakai. Ini kelas 3 ini ya. Yang ini suite. Caranya gini, Mas. Kabel yang strike yang Anda bawa dari rumah tadi, kan nancap 2 enter 2 ya. Main lepas. Oh, dilepas, Pak. Lah, ya kan gak nyeting. Berarti kabel sampai gak nyeting. Enter 1 biarin aja. Ini, Mas ya. Ini masih ngerekam. Ini saya tancapin ke enter 1, ingat-ingat. Kabel strike. Enter 1. Pastikan nyala, ingat-ingat. Pastikan nyala. Ya, bentar. Nyala ya, nyala. Jangan lupa di setting IP. Di setting IP. Caranya gini, Mas. Gini ya, udah tahu ya cara buka ini udah tahu ya. Nah, klik kanan, properties. Ingat ini contohan gak apa-apa, minta tolong si pinter-pinter, sing merasa jadi sampai aku pastor, aku pro, wis advance wis ya. Monggo, temennya dibantu. Ya. Sampean pilih yang IPv4, Mas. Lupa katanya nggak pakai IP, Pak. Loh, ini IP buat nyeting. Ku nek wis mari IP nilang ono. Iki IP gak nyeting.
engko nek wis mari nyeti, pun mantun lah nyetingi. Sampun Pak, ilang ono IP ini. Loh, nek IP ini dilang sapa sing ngekeki Pak ya? Sing ngekeki router, kan ono di HCP server. Gitu. Tenang aja, tenang, santai. Ini diklik Mas. IP ini berapa? 10, terserah sampean ya. Seperti ngarepe 10. 1 2 tadi. 1 2 3. Ya, ini 255, 255, 255. Ya, saya 24 ini. Kalau nggak salah lo ya. Iya benar Kak. Iya Fernanda, benar ya ini. 255, 255, 255 ya. Kalau nggak salah lo ya. Lupa ingat saya ya. Ini 108 pas 24. Kita coba dulu ya. Kalau replay berarti benar. Kalau nggak replay berarti salah. Elengku 255, 255, 255. Elengku lo ya. Oh enggak sih? Enggak ya. Paling ini paling. Ini ya. Coba lah ya. Ini 108 ini ya. 10 terserah sampai ya 10 1 2 3 boleh. Kalau pengen aman ya samakan dengan ini aja. Klik enggak usah diisi ya, gateway enggak usah diisi, DNS enggak usah diisi. Oke. Kalau ada ragu ini bener apa salah ya? Ya cobaan aja Mas, nyoba gak rusak loh Mas, nyoba gak bayar nih Mas. Buka command prompt ya, perhatikan, buka command prompt sampai ping ke alamatnya ini Mas. Makhluk ini, suite ini DGS D-Link DGS serinya DGS 1100 V8 ini IP-nya nggak salah loh 10 90 90 90 nggak salah. Nggak salah, coba ya lah 10 90 90 90. Nek replay bener, nek nggak replay salah. Ingat ya, kalau nggak kalau nggak replay itu ada beberapa kemungkinan guru di reset paling. Nah itu harus reset nih Mang. Jangan langsung menjudge router rusak ya, jangan ya. Di reset dulu. Oh iya lah Pak, belum tak reset ya Pak tadi Pak. Habis dipakai teman saya Pak. Ya wes resetin dulu lah. Replay ya, berarti bener Bang. Bener piro ya? 10.123 255 000. Wes beres ya. Buka browser Mas. Buka browser terserah sampean. Misalkan Chrome boleh, seperti browser lah ya. Coba buka Word kayak apa? Kayak ngetik ya. Buka browser. Pak yang tadi Mozilla Firefox Pak, nggak apa-apa. 10, ini ketik IP-nya siapa Pak? IP-nya Suite loh. Router ya Pak? Loh, mari si router. Kok bahas router? Mari ngono lho Pak. 10, 90, 90, 90. Terus Pak, ya enter Pak. Jadi nyeting. Enter. Nek gak muncul kayak gini, berarti salah ngono Pak. Insya Allah nek replay muncul kok nek replay. Iki maksudnya admin huruf kecil enter. Gini ya. Nah, ini kadang bingung. Cindy ya gitu. Cindy ya gitu. Videonya Cindy ya. Gini caranya Pak. Ini kan pakai settingan nih. Yang di setting yang kita butuhkan. Ojo kabeh ngeluh Pak. Yang kita butuhkan tak zoom. Sampai masuk di sini Mas. L2 fitur. VLAN. Kan nyeting VLAN kita. Nyeting IP ini bukan nyeting IP di sini. Ini VLAN. Switch itu hanya untuk distribusi. Metune lho Pak, selokan metune lho. Pipoe metune ndi lho Pak. Sing ngeke IP router, Pak. Switch itu Mas nggak bisa ngasih IP. Laporan nyeting switch lho, aku nyeting IP, nggak usah. Ini hanya untuk distribusi. Hanya untuk menentukan, oh nek VLAN TKJ ku 23. Nek VLAN TTL 45 gitu. Dok ini nyetingi. Masuk ke sini Mas. 802 dalam VQ. 802.1Q VLAN. Ini protokolnya ya. Beres ya. Pilihannya nggak usah jatuh wis, security, monitoring nggak usah wis iki ae. Yang VID apa VID Pak? VID itu VLAN ID. Satu diklik. Nah, gue bingung Pak, betul sakit diklik nih Pak jadi ini. Ya men delok video nih. Nek ngantuk cuci muka, lauk wudu. Ya izin dulu. Ether 1 sampean gawe not member kabeh. Ether 1 sampean gawe not member kabeh itu maksudnya salah ya, bukan kabeh ya. Salah. Hanya Ether 1 itu yang tagged ya. Tagged itu si pola Ether 1 nyambung router polanya. Interface untuk suite manageable yang nyambung, yang terkoneksi ke router, maka portnya, bolongannya, cep-cepane, interface itu modenya kita setting tagged. Kalau untuk Cisco itu jenenge trunk.
TRUNK lho, gitu. Liyane, Pak, 2 3 4. Nah, iku digawe not member. Liyane Ether 1 iku sampean gawe not member ya, not member, not member, not member, not member, not member. Pak, gak salah, Pak. Ya dicoba lah, gak rusak, gak rusak. Selama gak sampean banting itu gak rusak ya. Nyoba gak apa-apa. Klik apply. Yes. Pun beres ya. Ciri ini berhasil loh. Gini tag kita muncul Ether 1 wis. Wis beres. Pak, kita mau buat itu Pak, VLAN double TKJ, TITL sama TPM. Ya udah kita buat. Cara buatnya gini Mas. Add VID, perhatikan. Add VID, bisa. Kasih ID-nya. TKJ berapa? 10. Ya 10. Namanya siapa? TKJ. TKJ. Targetnya berapa? Targetnya kan Ether 1 ya. Pilih Mas. Anggotanya sekarang TKJ 23. Berarti nanti kalau saya tancapin laptop saya di port yang di switch 23 itu IP 172.16.90. Iya kan? Kan nomor absen ditambah ID gitu. Anggotanya siapa ya? 2. Anggota itu untagged. Ingat-ingat lho Mas. Untagged aja bingung tagged opo lah ngono. Untagged itu nendo Cisco padha karo mode akses. Ya iki ilmu dari TKJ yo iki, Pak. Gitu. 2 sama 3. Untagged gitu ya. Liane Jarno, dia kan nggak salah kan. Kalau sudah taati biarin aja. Berarti untagged-nya 2 dan 3. Klik apply. Tunggu sebentar masuk ya. Itu TKJ ya. Lo yang TITL ya udah klik lagi add. TITL dong 20 ya. 20. TITL. Ether satunya tagged ya 45. Untagged nih ya, untagged nih ya. 45. Klik apply. Yes, beresan ya 45. Lanjut kurang situ TPM 30. TPM. Huruf besar kecil nggak pengaruh di sini ya. Buat huruf kecil nggak apa-apa, Mas, terserah sampean. Ether satunya tagged. Anggotanya mesin adalah 6 7. Berarti nek tatip nono 8, Pak. Emang tatip nono 8 gak iso internetan. Siji gak itu IP, nomor 2 gak iso internetan. Wong gak duwe anggota deh. Klik apply. Beres sama TKJ, TITL, TPM ID-nya ini. Kalau sudah, Pak, ya udah disimpan, Pak. Apa meneh? Kalau meneh, pengen itu, alah pengen itu ya. Ya pengen itu aja nih, Pak. Wong kita belajar sing dasar-dasar dulu. Masuk ke save, nomor disket 3, Pak. Nggih. Klik save. Klik apply, continue. Iki lho, continue. Mumpun, Mbak. Ya wis mari, Pak. Gitu. Ya, beres ya. Jangan lupa klik apply, continue. Sudah beres. Kalau sudah beres, lah ini kadang-kadang lali arek. IP ini hilang ono, Pak. IP-nya tadi sampai hilangkan. Kalau udah disetting switch-nya, saya ulang lagi ya, tak rekam ini pakai bukti. Kalau udah nyeting switch yang ini loh ya, seri yang ini ya, bukan switch yang di atas yang TP-Link TLSG 108, bukan yang ini loh, D-Link nih, Pak. IP ini yang mari sampai hilangi IP ini. Kadang-kadang siswa sing Pak kok gak dapat IP, perasaan bener, Pak. Tak delok. Yo iya kan kaisa IP tabrakan wong IP ini kudu dilangi. Sing pundi sih, Pak ya? Tak tutup ya daripada fitting tak tutup ae. Iki mau lho, oh sini iki mau sing 10 1 2 3, Pak. Nggih, sampe ilangi. Habis manis sempat dibuang ini. Mau kayak nyeting tuh IP ini tadi itu buat nyeting aja. Otomatis. Siapa yang ngasih? Router balik meneh, router. Klik oke. Wis mari, saiki disambung. Ada pertanyaan? Sekarang disambung. Saya pakai kabel lagi satu. Makanya kabel loro. Ya. Kan nggak kabel sejina ya nggak apa-apa. Kayak cadangan. Pak saya buat kabel 10, Pak, ya nggak apa-apa. Nih ya, kabel apa ya? Ya kabel UTP, kabel strike, padha wae ya. Langkah pertama gini, Mas. Iki habis nang komputer kan? Iki nang komputer kan? Sampeyan pindah iki, tak nyoba rek VLAN TKJ. TKJ mau anggota sapa? 2 3 ya. Ya wis. Pindah nduk nomor loro lah misalnya. Klek, pastikan murup. Iki cepno nduk nomor 1. VLAN-e metu nduk ndi mau VLAN-e? Nduk nomor 3 kan?
Iki cepno nduk router sing nomor 3, bolongan sing nomor 3. Biasanya kan lu biasanya tak rubah lah ya. Nomor 3, Pak. Ono nomere. Pastikan murup. Kita lihat di sini identifying. Anda lihat muncul seperti ini. Nek muncul seperti ini ambu wangi, Pak. Juragan wangi akeh bener akeh bener daripada salah. Tapi nek identifying sepurane ya wis ambu amis ketane ya akeh salah. Iki enggak yes gitu aja kalau aku yes. Gitu ya. Klik kanan, terus IP ini Mas kudu bener kalau settingan nih Mas saya tanya. TKC berapa, Pak? 172 17 ya 16 ya. 172 16 titik nomor absen plus ditambah ID ini. Gitu. Jadi nomor absennya 80. 80 tambah 10 kan TKJ iki. 90. Lho kene kudu byte atau kolom ketiga kudu 90. Buri ini terserah sing kei Pak, kei njaluk kok milih. Ya, klik kanan status. Pertama Anda lihat di sini harus internet gateway. Lho kene, nah lho komputer sampai nanti guys internet berarti salah. Yaitu IP iyo, internet gateway iyo, blokir iyo, Pak. Enggak, aku buka YouTube jika kena juga salah berarti ya. Internet ya. Detail Anda lihat 90 ya, Pak. Bisa aku bahas IP ini di 90. Nah, ini kita pindah ke lain hati, misalkan loh 2 3 45. 45. Melimo lah ya. Butuh murup ya sik tak sabar proses. Semua butuh proses, Pak. Sunat tua, Pak ya. Gak langsung bayi langsung sekolah STM TKJ gak mungkin ya. Unidentified. Kita tunggu prosesnya. Harus proses sih. Ya sabar ngenteni sabar. Klik kanan status internet. Lho kene kudu status. Kolom ketiga status. Nek sampeyan cepno langsung ae ya. Nek sampeyan cepno lho 8, Pak. Kayak itu IP. Mosok ya gak percaya lho. Kandhane wong elek gak percaya. Iki lho cepno lho gini lho 8. Murup ya kabel lho. Nek kabel murup, Pak. Potnya iki murup, Pak. Tapi kayak itu IP mosok sih. Iya ah. Coba lah gak percaya rek Bani Israil gak percaya. Sampeyan teni lho kene sampe subuh gak iso iki, Pak. Nah itu IP tambah salah. Perhatikan, nah itu IP tambah salah. Wong mau ganti setting kok. Dia lu gak dikonco, not member gak dikonco dia iku. Ya itu IP dari konco di sing sabar enten ono. Sampai asar gak iso ngene, Pak. Sing sabar gak iso, gak iso. Sekarang kita coba nang ngene kan gak iso kan ya. Cepno nang 5. Nang 5 berarti listrik. Gini. Dicoba, blokir berhasil lah blokir. Jadi internet berhasil apa enggak? Nomor loro blokir. Bentar identifying dia minta IP. Yes. Sekarang kita coba ping dulu Pak CLS. CLS itu perintah di command prompt untuk membersihkan layar. Enter. Ping Google. Kok mesti Google? Kalau liane ya Pak? Ya wis liane wis. Apa liane? Liane kalau liane ya. detik.com. Ini contoh aja. Sing apa lagu itu boleh ya. CLS apa CLS ya? Clear screen, bahasa di layar. Ping 8844. IP ini siapa? IP ini Google. Mosok sih, Allah gak percaya. Ono arek di kanan gak percaya buktikan. Caranya gini, Mas. NS lookup. Apa NS lookup? Tak kok meneh. NS lookup itu name server, lookup itu mencari. IP iki wek sapa lho, Pak. Ketika itu ngono 8844, munculnya WE TKJ apa WE STM apa WE SMA WH apa WE Google. Lha nang kene. DNS Google, Pak. Repot nek wong Bani Israil ngono iku repot. Gak percaya wae misale ya. Njaluk bukti, mosok iki yo didalili di hadise jare ini. Sekarang kita coba blokir Pak, berhasil lah Pak. Jangan-jangan internet iso tembus. Nek internet tembus Pak, aja sampai gak buka kabeh. Misalkan contoh, misalkan buka apa ya? Tahu tek. Kan ada tempat PS kita utek ya. Tahu tek misalkan. Atau misalkan mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Oke. Cirinya benar, situs yang gak dibuka itu hanya situs yang diblokir. Nih kalau Pak enten koncoku lho Pak, misalkan buka KB Pak, jadi salah Pak. Sing gak dibuka itu sing diblokir. Sing diblokir apa? Twitter Pak. Ya dicoba Pak lo gini Pak. Saran saya nyobain gawe sing Ignito, mode samaran gitu loh Pak. Mode samaran ini bahasa Inggrisnya Ignito. Contoh buka misalkan Maya Otos itu wali-wali soto ayam, diwali kan Maya Otos. Soto ayam. Wes.
Kan kena kan, buka situs ini kena kan, Mikroti kena, buka Google kena. Saya ingin buka misalkan IG itu Instagram. Kita perhatikan di sini ya, Winblock di sini. Refresh, klik Mac-nya, admin, kasih password, connect, double klik, IP firewall, tak zoom. Ini videonya bisa jam lebih 10 menit ya. bisa jam. IP firewall. Ini loh Mas. Kalau di sini sudah ada angkanya Mas, bergerak. Begini Mas, filter rule bergerak ini. Berarti rule-nya, aturannya udah jalan. Tinggal kita nyoba berhasil apa enggak. Ya, ingat perhatikan jangan terpaku sama satu cara. Wah, kudu persis cara nih Pak ya, jangan ya. Kalau pakai cara saya nggak berhasil, terlalu ribet, pakai cara lain. Sepenting situsnya keblokir. Gitu ya. Pak, tugasnya sampai nyontoh boleh Pak? Boleh. Gak apa-apa, contohan gak apa-apa. Nek ujian, gak boleh nyontoh Pak. Nek tugas, gak apa-apa contohan Pak. Kerjasama, cuma medit-medit, nek karo ilmu, cuma medit-medit. Kon nyita kok mbok pikirin dhewe cok ngono ya. Bantuan kanca sampean ya. Aja pinter dipek dhewe ya. Wis. Pak Instagramnya dibuka. Ingat, nek aku buka Instagram buka komputer sampean ke Pak, saya udah selesai. Misalkan aku ndak ngono kan, basecamp ku ndak ngono, basecamp Bu ya. Pak, permisi Pak, saya udah selesai Pak tugas 9. Aku buka IG kena, oh sekarang sih belum berhasil. Buka sosmed, yo IG, YouTube Mansur, YouTube kalah, kali apa meneh Twitter, Yusuf ini. Ya, itu misalnya gak kena, berarti berhasil. IG, tak buka IG nih, cerut. Kalau di sini muncul, ini loh Mas judulnya ya, bukan begini, judulnya itu loh masih memuat itu loh. Muncul judul alamat Abu Amis, alamat gak kena wis. Pak, niki muncul lho kene Pak, lho alamati Pak, tapi lho kene cek mumet ae, akeh buwangi gitu. Akeh berhasil. Nek wong gak paham, mohon maaf, iki nek wong gak paham, buka YouTube misalkan. Gak buka isaban tenono ae, bukan tenono, Pak, memang diblokir. Hanya di jaringan saya ya. Itu. Coba lagi Pak, YouTube YT Pak. Ya wis, YT ku YouTube. Ini klik Pak, YouTube. Saya konco nih. Banten ono nek di loading bareng, bukan di loading apa blokir. Lho kene Mas traffic naik terus Mas, 1200, 1205 naik terus. Gitu. Kalau dibuka Pak, selama diblokir ya kasih dibuka. Wah, internet gak kena lho. Sampe nek sak gurune ngarani internet gak kena, coba situs liyane. Misalkan onde-onde misalkan wis panganan kok iki wis. Bener. Lah Pak aku buka sosmed gak kena, memang diblokir Pak, khusus di jaringan sampean. Makanya mohon maaf, di Indonesia itu ada makhluk namanya Kominfo. Tugasnya ya salah satu nih yang blokir. Aku tahu Pak, di Singapura, bukan situs porno kena Pak, di Singapura. Saya di pemerintahan ya Pak. Pulpe, jangan main gak oleh kok pulpe ya. Jadi saya di pemerintahan gitu Pak. Sampai aturan juga gitu jaringan. Kalau jaringan itu yang berkuasa siapa? Adminnya. Beres ya ini ya. Wis. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Ini berarti tugas 9 cuman ini aja ya. Tugas 9 cuma ini aja. Berarti nanti endingnya ini saya belum bisa buktikan ke sampean cara ngakses folder yang di-share. Sampean pakai Windows apa ya? Windows 7. Oke, saya kasih tahu caranya ya gini. Oh, tapi ini bukan di routing nanti ya. Windows 7 bentar ya. Windows 7 itu saya ada nggak di VirtualBox? Kalau ada saya demokan. Nah ini Windows 7 ya. Saya buktikan bisa nggak mengakses folder dari Windows 10 ke Windows 7. Oke. Ini jaringannya. Jaringan di kita setting. Soalnya kita belajar jaringan dulu kita setting. Kita setting menjadi adapter terbridge sama sebentar. Saya di loading Pak ya bawahnya. Oke. Ingat ya saya nyobanya blokirnya, IP-nya sesuai nggak dengan VLAN-nya. Yang ketiga foldernya Anda itu bisa diakses nggak gitu ya. Terus routingnya berjalan nggak? Routingnya itu tadi ya. Di sini ada namanya IP route DAO. D itu dynamic, A itu aktif, O itu OSPF. Ya. Oke. Masuk lagi ke mana tadi ya? Sini. Ini saya ganti master bridge sama ini. Izinkan semua. Oke. Ini saya jalankan Windows 7-nya. Ya. Barangkali ada yang lupa, Pak, cara sharing folder gimana, Pak? Sekalian di video inilah. Nanti habis video ini selesai, saya upload. Agak lama ini, soalnya 1 jam 15 menitan.
Ini kualitasnya sudah 1080 Mas gitu ya. Anda lihatnya pakai tablet atau pakai PC Anda atau HP Anda wis bening. Ya. Oke. Ini saya demokan cara membuat folder plus cara sharing foldernya. Plus ngaksesnya lah ya. Saya coba cek dulu ya di sini dapat IP berapa Mas? Perhatikan. Klik kanan, properties, IPv4 ya, ini IPv4. Ini IP tak kosongin. Gitu. Oke. Dapat IP ya. IP-nya adalah nyambung internet nggak Pak? Nyambung internet. 1.16.100 ya. Soalnya saya nancep ke VLAN TTL. Ini kan. Nah, yang mau saya demokan adalah bisa nggak ini diping dari Windows saya. Oke, kita lihat. Ini IP-nya tadi berapa? IP config. Ini Windows 7 ya. IP-nya 102.53. Saya ping dari Windows saya. Ping 172.16.100.253. Iya bener ya? Oke, bener ya ini ya. Ini adalah IP-nya Windows 7. Sekarang di Windows 7, cara membuat foldernya gini. Buka Windows Explorer, D sampean, D ya, tinggi-tinggi D. D sampean buat folder namanya misalkan Mas, new, gini aja lupa ya, new folder ini ya, kasih nama misalkan Ihya misalkan. Ini kan masih kosong ya Mas ya. Oke, klik kanan, perhatikan, klik kanan, share with specific people. Barangkali ada yang tanya, yo cara sharing folder ya. Jadi gimana? Pertama kayak folder jenis sampean, Dundi ya, D. Ya kayak ya tak konco sampean lah. Ya konco sampean kawan ya tak Pak Cil Pak Samsudin enggak apa-apa lah. Klik kanan share with Mas nggih. Pilih yang specific people. Di sini sampean pilih everyone supaya orang lain teman sampean bisa ngakses enggak pakai password. Everyone add nggih. Supaya masuk sini Anda klik add. Nah, gini ya. Read and write. Nek ngono folder gak diisi. Ya apa caranya bisa diisi ya? Yo read and write. Read atau menulis, baca atau ditulis lah. Share, done, udah selesai. Cara ngeceknya kalau dari komputernya sendiri, dari Windows 7 sendiri, caranya gampang. Kalau dari command prompt seperti ini, net huruf kecil besar gak pengaruh di sini Pak. Windows itu neriman, ya bojomu ya apa? Windows berarti neriman ya. Net sing cerewet niku Linux Pak. Linux besar kecil pengaruh Pak nek Linux. Ya apa ya pacarmu? Linux oh dari cerewet gitu ya. Net share ini adalah perintah di command prompt untuk melihat Pak, di komputer itu apa yang di sharing ya? Pakai perintah ini, net share, enter. Muncul penampakan gini Mas. Jenenge mang net share. Namanya tadi apa? Klik kanan, share with specific people. Loh, kok gak muncul? Everyone add seharusnya muncul ya. Share. Cannot be share. Oh, gak bisa di share ya. Kenapa gak bisa di share ya? Tempat lain aja ya. Supaya nggak lama-lama. Download, bukan download ya. Dokumen. New folder. Ihya. Huruf besar aja lah ya, supaya kelihatan. Ihya. Klik kanan. Share with specific people. Everyone and read and write. Share. Done. Nah, ini bisa ini. Net share. Oh, nggak ada ya. Seharusnya ada, seharusnya. Oh ada Mas, seharusnya ada. Tapi di sini, di dalamnya C itu tadi ya. Gitu ya. Kita coba ya. Seharusnya di sini nanti bisa ya, seharusnya ya. Kenapa nggak mau ya? Security. Bentar ya. Seharusnya bisa, kenapa nggak mau? Everyone. Oke, full access. Continue. Enggak. Oke, saya coba lagi sini ya. Klik kanan, share with specific people, everyone, share. Your folder cannot be share. Kenapa nggak boleh share ya? Klik kanan, properties, sharing, share. Nggak bisa ya? Atau inilah, tool. Ini ya, tool ya. Atau VRA lah ya. TOEIC, klik kanan, property, share with,
Share. Nggak mau ya? Nggak apa-apa ya, di sini aja ya, di dokumen aja ya. Yes. Sekarang kita coba akses dari sini ya. Caranya gini, net view double backslash IP-nya Windows 7 sampean. 172, sorry. Ya, 172.16.100.253. Ini saya mengakses folder sampean. Enter. Nanti di sini muncul folder yang di-share gitu ya. Net view. Oh, ini ada passwordnya ini ya. Ada passwordnya gimana ya? Ada passwordnya. Gini aja lah. Sebentar. Seharusnya bisa ya. Oke. Baru tampil ini ya. Coba lagi ya, coba lagi. Oke. Ini tadi sebentar. Admin CD. com mgmt.msj share folder, share, klik kanan, new share, next. Ini saya cari foldernya di D, namanya IKEA ya. Oke, next. Foldernya data IKEA misalkan gitu ya, data IKEA. Kita klik next. All user full access. All user full access. Full access. Finish. Finish. Nah, oke ya, kita coba lah. Kelihatannya di Windows saya. Nah, ini sudah Mas. Muncul ya D IKEA. Terus di sini coba lagi lah ya. Bener ya, IP saya ini bener ya. 100.253 bener ya. Kita coba langsung aja ya. WinR double backslash 172.16.100.253 enter. Gitu. Nah, muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Dia minta password. Sebentar, seharusnya nggak minta password ya harusnya. Saya pilih everyone, oke. Sharing, share. Permission everyone, share, refresh, click on properties, security, everyone sharing, event, data area, permission everyone, okay, refresh. Buka lagi, akses. Oke, dia minta password. Kita buat username dulu aja. Kita kelihatannya buat minta password ini ya. Saya buat user dulu. And buat user kontrol panel ya. User ya ini. Dia minta user soalnya ya. Ini usernya namanya siapa ini? Win7 ya. Saya buat user lah. Create akun ya. Namanya misalkan Ucup misalkan ya. Standard user, create akun.
Ini ucup itu passwordnya 1 misalkan ya, 1 create. Oke. Sekarang ini saya refresh. Ihya ini yang bisa ngakses ucup misalkan saya tambahi ya. Saya tambahi di sini ucup, ucup bisa baca sama nulis, bisa ngisi, bisa ngopi, share. Your folder is share, tapi dengan akun ucup. Ya, coba-coba lagi. Saya stop sini. Cancel, saya buka lagi WinAir. Ini ya. Di sini minta lagi untuk login ya. Kita tunggu sebentar. Ini saya masukkan coba ya, ucup, passwordnya 1. Oke, kita coba. Mau apa enggak? Nah, mau ya. Berarti Windows 7 saya itu minta akun ya. Terus kita lihat Ihya ini ya. Ihya, double klik Ihya. Saya akan buat folder. Ingat, ketika saya mengakses komputer Anda, saya harus bisa buat folder. Klik kanan, new folder. Nah, ya, kasih nama misalkan tes 1 misalkan ya. Kita lihat di Windows 7-nya. Di Ihya ini ada namanya tes 1. Di sini saya akan ganti namanya menjadi 2TKJ3 misalkan ya. Maka saya lihat lagi di sini tadi. Nah, ini 2TKJ3. Nah, ini cara nge-share-nya ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi cara nge-share-nya adalah Anda membuat user dulu, start, counter panel, ini ada add or remove user, Anda membuat user dulu. Namanya terserah sampean ya, create a new user ini loh, create new account, namanya terserah sampean, passwordnya terserah sampean ya, 1 gitu aja ya, gitu. Yes. Terus habis buat user, terus Anda masuk ke foldernya, klik kanan, share with, masuk specific people. Di sini Anda cari usernya Anda buat tadi ucup misalkan, ucup, Anda klik add, nanti masuk sini. Hak aksesnya Anda berubah menjadi read and write, klik share, done. Udah gitu aja. Terus dicoba dari komputer lain, gitu ya. Demikianlah tutorial tugas 9 ya. Semoga bisa mudah dipahami. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.